Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ada kelas yang membosankan dan ada kelas yang justru bikin siswa bersemangat dan betah di dalam kelas? Apa rahasia di balik pembelajaran yang menghidupkan suasana seperti itu? Hari ini kita akan membongkar konsep joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan dan bagaimana kita bisa menciptakan kelas yang penuh energi, inspiratif, dan tentunya bikin siswa ketagihan belajar. Simak sampai akhir karena ini bukan sekedar teori tapi kunci nyata yang bisa langsung kita praktekkan di kelas. Untuk bisa memahami secara utuh dan bisa mempraktekkan, kita lihat dulu pengertiannya. Menurut Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, joyful learning adalah pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tujuannya adalah agar siswa dapat belajar dengan penuh semangat tanpa merasa tertekan atau bosan. Dengan suasana kelas yang menyenangkan, diharapkan siswa akan lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan siswa secara aktif, penggunaan metode yang lebih variatif, serta penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Untuk bisa memahami secara utuh, kita ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Pertama, joyful learning bukan sekedar bersenang-senang. Banyak yang mengira bahwa joyful learning hanya soal kelas yang ramai, penuh tawa, dan sekedar untuk bermain. Ya, bahkan saya banyak memperhatikan konten-konten YouTube misalnya, guru mengajak siswa untuk refreshing melalui game atau ice breaking. Tetapi justru kegiatan itu yang berlebihan, waktunya sangat lama, atau bahkan jenis pertanyaan, jenis teka-teki yang justru membuat siswa merasa pusing untuk mengerjakan atau melakukan atau menjawab pertanyaan guru. Nah, ini sudah keluar dari konteksnya. Ice breaking misalnya yang seharusnya fungsinya adalah untuk merefresh kembali, menarik kembali perhatian siswa yang buyar untuk kembali masuk ke dalam konsep pembelajaran. Sebenarnya lebih dari itu, joyful learning adalah tentang menciptakan suasana belajar yang membuat siswa terhubung secara emosional dengan materi. Ketika seseorang menikmati proses belajar, maka daya serap dan pemahamannya akan meningkat secara drastis. Coba kita bayangkan, jika kita sedang membaca buku yang kita sukai atau menonton YouTube, menonton film kesukaan kita, waktu terasa cepat berlalu. Tetapi kalau materinya membosankan, 10 menit saja rasanya seperti berjam-jam. Begitu pula saat guru mengajar. Kalau materinya, cara mengajar guru tidak menarik, maka 10 menit akan terasa lama sekali. Nah, tugas seorang pendidik adalah menjadikan pembelajaran bermakna, bukan sekedar menyenangkan. Ya, bahkan dapat kita pertegas bahwa sebenarnya 5 menit pertama itu adalah waktu yang sangat menentukan untuk memancing perhatian siswa. Sebenarnya 5 menit pertama, waktu-waktu awal ini adalah milik siswa yang dipinjamkan perhatiannya, waktunya kepada guru untuk mengambil alih kelas. Tapi ketika dalam 5 menit pertama guru tidak mampu menarik perhatian, membuat siswa enjoy, maka perhatian itu akan ditarik lagi oleh siswa pada dirinya. Nah, ketika perhatian itu ditarik, berarti perhatian kepada guru sudah hilang. Ya, dia akan kabur dan mereka memperhatikan pikirannya sendiri, aktivitasnya sendiri, dengan lamunannya sendiri, atau bahkan bisa berinteraksi dengan siswa lainnya. Nah, itu sebabnya 5 menit pertama adalah 5 menit yang sangat menentukan apakah siswa akan menjadi enjoy untuk mengikuti pelajaran selanjutnya atau kemudian hilang dia dari kelas. Hilang dalam artian mungkin secara fisik dia hadir, tapi pemikirannya, lamunannya, apa yang dibayangkan itu justru berada di luar kelas. Bagian yang kedua yang harus kita pahami tentang joyful learning adalah ada 4 pilar yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah konteks yang menarik. Jangan langsung masuk ke materi. Mulai dengan sesuatu yang relevan dengan kehidupan siswa. Ya, dalam pergaulan sehari-hari, jika lawan bicara kita menyampaikan sesuatu atau menceritakan atau menanyakan tentang kehidupan kita sehari-hari atau bercerita yang menyangkut kehidupan kita, kita akan memberikan perhatian yang besar. Demikian pula dengan guru. Konteksnya menarik. Ya, jadi jangan dulu langsung masuk materi pelajaran, tetapi antar mereka untuk sesuatu yang relevan dengan kehidupan siswa. Bisa dengan cerita singkat, bisa menyampaikan fakta unik, atau bahkan pertanyaan yang menggelitik
pertanyaan pemantik. Misalnya untuk siswa SD, kenapa pelangi banyak warnanya dan bermacam-macam, begitu indah? Ini kan pertanyaan yang menggelitik, yang memancing rasa penasaran anak. Lalu kemudian guru masuk pelajaran, cari tahu apa rahasianya. Untuk anak SMP misalnya, kenapa kita lebih gampang menghafal lirik lagu daripada materi pelajaran? Tentu ini fenomena yang menarik. Diberi pertanyaan pemantik. Untuk anak SMA misalnya, bagaimana trik psikologi membuat seseorang lebih mudah mengingat sesuatu? Ini pertanyaan pemantik yang menggelitik sebagai pengantar untuk masuk ke materi. Yang kedua, interaksi yang menghidupkan kelas. Jadi ada 4 pilar joyful learning. Ini yang kedua, interaksi yang menghidupkan kelas. Siswa bukanlah robot yang hanya bisa mendengar. Ajak mereka untuk bergerak, berdiskusi, bahkan bernyanyi. Dalam 5 menit pertama, coba lakukan energizer seperti tepuk tangan, gerakan sederhana, atau yel-yel. Kita kasih contoh misalnya untuk anak SD, bermain game sederhana seperti Pak Guru berkata, untuk meningkatkan fokus mereka. Ini akan menarik sekali jika teman-teman bisa mempraktekkan. Mungkin dalam YouTube saya yang lain, ini ada contoh bagaimana game Pak Guru berkata. Untuk siswa SMP, membuat kuis interaktif dengan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz. Untuk anak SMA, melakukan diskusi dengan tajuk debat kilat 60 detik misalnya, untuk melatih mereka berpikir kritis. Kasih mereka 60 detik, 1 menit untuk bisa berpikir kritis, mengeluarkan pendapat setiap siswa. Pilar yang ketiga dari joyful learning adalah gunakan metode yang variatif. Hindari pembelajaran satu arah. Gunakan metode-metode yang melibatkan mereka secara berkelompok. Misalnya problem-based learning misalnya, atau diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi. Jika siswa aktif mencari solusi, mereka akan lebih mudah mengingat materi dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Kita kasih contoh penerapan. Untuk SD, menggunakan alat peraga atau eksperimen sederhana, misalnya untuk percobaan gunung meletus dengan soda dan cuka. Tentu ini akan lebih menarik perhatian siswa dibandingkan dengan guru menjelaskan proses terjadinya gunung meletus. Untuk siswa SMP, membuat proyek mini seperti simulasi pasar dalam mata pelajaran ekonomi. Jadi ada yang berperan sebagai penjual, pembeli, ada penjual grosir, ada pengecer, ada bank berjalan, tengkulak, dan seterusnya, ada lain-lain. Ada ibu-ibu yang membeli, ada proses tawar-menawar. Untuk siswa SMA, misalnya studi kasus berbasis berita terkini yang relevan dengan mata pelajaran. Misalnya saat ini lagi ramai dibicarakan hashtag kabur aja dulu. Setelah karena mereka SMA sudah bisa berpikir kritis tentang fenomena yang terjadi saat ini, maka mereka diantar dulu dengan sebuah kasus yang ramai dibicarakan saat ini. Dengan demikian, maka akan terjadi metode yang variatif, kan hanya sekedar memberikan penjelasan. Tentu ada masih banyak contoh yang lain dan teman-teman bisa membuat komentar sesuai dengan pengalaman masing-masing. Pilar berikutnya, pilar joyful learning ini adalah evaluasi yang berdaya. Jangan hanya memberi nilai, tapi buat siswa memahami progres mereka. Gunakan feedback positif, apresiasi usaha, dan pastikan sistem penilaian itu transparan. Siswa yang merasa dihargai akan lebih termotivasi. Tapi yang lebih penting dari evaluasi itu, pemberian nilai sebenarnya bukanlah hendak membandingkan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Karena secara kodrati pasti anak berbeda. Ada anak yang menonjol, ada yang sedang, ada yang katakanlah terbelakang. Tapi sebenarnya fungsi penilaian itu adalah untuk melihat progres perkembangan diri setiap siswa pada saat ini dibandingkan dengan dirinya pada periode sebelumnya, 2-3 bulan sebelumnya, atau semester sebelumnya, atau tahun sebelumnya. Nah, ini adalah penilaian yang manusiawi. Kita lihat beberapa contoh praktek bagaimana evaluasi yang berdaya guna sebagai salah satu pilar joyful learning. Untuk siswa SD, gunakan sistem bintang. Ini juga cocok untuk anak PAUD. Gunakan sistem bintang atau badge lambang sebagai apresiasi usaha mereka. Bintang 5, 4, 3, dan seterusnya. Untuk siswa SMP,
buat refleksi pembelajaran dengan jurnal singkat. Mereka ditugaskan atau membuat refleksi dari pelajaran yang mereka sedang terima. Ya, mungkin bisa dibuatkan lembar refleksi atau di buku pelajarannya mereka bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, tentang pendapatnya, apa yang dirasakan selama pembelajaran. Tentu dengan jurnal yang singkat. Boleh ditulis, boleh dibacakan, tergantung, tetapi ini adalah cara agar guru bisa melakukan evaluasi yang bermakna pada siswa. Untuk siswa SMA, terapkan sistem self-assessment agar siswa lebih sadar akan kemajuan belajar. Jadi mereka menilai diri mereka sendiri. Tidak mesti harus dari guru, tapi siswa sendiri diajak untuk melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri pada progres pembelajarannya sendiri. Selanjutnya, bagian ketiga dari Joyful ini adalah ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan guru. Banyak pendidik yang berniat baik tapi justru membuat kelas jadi membosankan tanpa sadar. Kesalahan umumnya adalah, kita lihat, misalnya terlalu fokus pada teori tanpa aplikasi. Ya, siswa ingin tahu bagaimana ilmu itu berguna dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya yang perlu dijelaskan oleh guru, diminta atau tidak diminta, apapun materinya, harus selalu memberikan penjelasan kepada siswa bahwa materi ini berguna untuk kehidupan kalian. Karena sebenarnya di dalam pikiran, di dalam benak, di dalam pikiran kritisnya siswa, mereka selalu bertanya, yang kita singkat dengan ambak, apa manfaatnya bagiku? Jadi selalu ada pertanyaan di dalam pikiran siswa. Sebenarnya ketika guru memberikan pelajaran seperti ini, apa manfaatnya bagi saya, bagi kehidupan saya sekarang ini, bagi kehidupan saya di keluarga saya, bagi kehidupan saya di masyarakat, bagi kehidupan saya di masa yang akan datang. Apa gunanya, apa relevansinya dengan cita-cita saya nanti. Nah, guru harus memberikan penjelasan tentang itu. Selanjutnya, tidak memahami psikologi siswa. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Misalnya mengajar di jam siang tanpa ada sesi ice breaking. Ini sudah pasti akan, kemungkinan besar akan membuat buyar perhatian siswa. Kalau gurunya menonton tanpa game, tanpa ice breaking yang membuat mereka bisa refresh kembali, dijamin siswa akan lebih fokus pada rasa mengantuknya daripada materi pelajaran itu sendiri. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan kaitannya dengan konteks joyful learning ini adalah mengabaikan interaksi. Mengajar tanpa melihat ekspresi siswa bisa membuat mereka merasa seperti hanya numpang absen saja. Sebenarnya seorang guru yang profesional, untuk mengetahui kualitas mengajarnya, apakah kualifikasinya baik, sangat baik, biasa saja, atau tidak bagus performance-nya di kelas, tidak perlu menunggu teman sebaya untuk menilai. Tidak perlu menunggu nilai-nilai dari kepala sekolah. Tidak perlu menunggu dinilai oleh supervisor atau pengawas. Tapi cukup melihat ekspresi siswa saja. Jadi selama mengajar, perhatikan ekspresi siswa. Apakah mereka antusias? Itu berarti mereka tertarik. Ya, tapi kalau biasa-biasa saja, itu berarti cara Anda biasa-biasa juga. Dan jika ekspresi mereka justru buyar, justru mereka tidak memperhatikan guru, sebenarnya guru telah diberi nilai oleh siswa melalui ekspresi, dan kita harus merasa, harus jalan indera keenam kita sebagai guru, bahwa sebenarnya performance kita saat ini lagi tidak baik-baik saja. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari ekspresi siswa. Nah, jadi sebenarnya supervisor penilai yang paling ulung itu adalah siswa kita, dan kita bisa merekam itu sehingga bisa menjadi feedback, menjadi bahan perbaikan ketika kita mengajar. Bisa kita lakukan dengan refresh kembali, ice breaking, atau kita kembali ke performa mengajar kita yang terbaik. Nah, sebagai kesimpulan, menciptakan kelas yang membekas di ingatan, joyful learning bukan sekedar teknik, tapi mindset. Saat siswa merasa dihargai, tertantang, dan terlibat, mereka akan belajar dengan lebih antusias lagi. Ingatlah
bahwa kelas yang menarik bukan hanya yang paling ramai, yang paling banyak hore-hore, yang terlalu overtime ice breakingnya, tapi joyful learning itu adalah yang paling bermakna, menarik dan bermakna. Belajar itu pilihan, mau dibuat membosankan atau menginspirasi ada di tangan kita sebagai pendidik. Jadi, ayo kita ciptakan kelas yang bikin siswa bersemangat datang, bukan sekedar numpang hadir. Jika kita setuju bahwa pendidikan harus lebih menyenangkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ahmad Tanaka EduTalk 10 menit menginspirasi. Salam edukasi, salam inspirasi.